Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lai tadanga ke belakang ibu, tapi ndak sadonya menjawab salam. Dari Basu ke Tanjung Alam, singgah balanjo ke Bukit Tinggi, sia ibu-ibu nantak menjawab salam, ambo doa lakinya babini cik lagi. Amin. Ambo ulang balik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak nancameh nampak. Ampe angke jo Tanjung Alam. Hari Senayan di Pasar Baso. Bapak Ibu nanlah ikhlas menjawab salam. Ambo doaan masuk serugo. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita. Ba'dama amatana. Setelah kita dimatikannya. Wa ilaihin nusyur. Maka suatu saat nanti semua kita akan kembali kepadanya. Doa ini ditunjukkan oleh guru DDS kepada saya itu tahun 58. Jadi di Sumatera Barat didikan subuh itu sudah dimulai di generasi saya. Saya lahir tahun 1952. Tahun 58 itu ada perang saudara. Yang Sumatera Barat dituduh oleh pemerintah pusat pemberontak. Tetapi bukan pemberontak. Kalau saya tidak salah, walaupun saya masih kecil, ketika itu Sumatera Barat meminta otonomi daerah yang berjalan pada saat ini. Tapi saat itu Pak Soekarno tidak mau. Nah saat itu kami didikan subuh Pak. Belum ada listrik. Diantar de orang gaek ke musaji jo suluh daun kerambi. Nah, doa itu ditunjukkan sampai sekarang tidak lupa. Jadi kalau ada anak cucu kita datang ke masjid nyoma maka Pak, itu utaknya tuh berhasil. Dia baganduknya anak ketek kok. Doa-doa yang ditunjukkan guru itu dapat dia sampai gaek. Kenapa Allah menyamakan orang tidur dengan orang mati? Sehingga doa tadi, Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita. Ba'dama amatana. Setelah kita dimatikannya. Kenapa tidur itu dalam doa itu sama dengan mati? Sebab orang tidur dan orang mati itu rohnya sama dipegang oleh Allah. Tapi begitu kasih sayang Allah itu maha pengasih, maha penyayang, orang tidur seluruh alat-alat vital di dalam dirinya berfungsi. Kecuali otak. Kaum muslimin paru-parunya, ginjalnya, jantungnya, livernya itu berfungsi semua. Itu dapat kita lihat bahwa dia masih bernapas. Tapi ada enggak orang tidur memikirkan bareh maha? Tidak ada Pak. Karena otaknya diistirahatkan oleh Allah.
Inilah suatu kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Sehingga kita pagi ini segar. Otak kita istirahat. Tidak ada panik ketika lalu. Orang tidur itu bapak-bapak biasanya nafasnya lebih keras dari orang bangun. Ambo orang rumah ambo tando itu kalau 2 kali ambo mengaji malam dulu. Dulu di awak mudo kan yo motor sepai. Sampai ke Linggarjati. Sampai ke Kayu Kale Lawateh Priaman. Atau yo motor sambo pai. Kalau hari hujan atau bawa pantun orang rumah bawa ke pahit. Sinai anak rantiku Pariaman menangi hambo tagak di pintu melape huda hujan-hujan. Orang rumah hambo tu kalau pulang mau mengaji 2 kali itu kalau terlambat di rumah tu pak. Hanya lebih itu tu. Pas macam itu. Baca itu. Jadi orang tidur kalau sudah dikehendaki oleh Allah ajalnya, roh itu tidak dikembalikan lagi. Maka ada orang lah mati sebelum pagi tidak tahu. Kita yang bangun pagi ini berarti dikembalikan oleh Allah roh kita. Makanya kita baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Itu sudah berlaku sepanjang usia kita. Saya sudah 72 tahun 6 bulan. Hidup pagi mati malam, hidup pagi mati malam. Yang perlu kita ingat apapun jabatan kita saat ini wa ilaihin nusyur. Bahwa semua itu akan kita tinggalkan. Kita akan kembali kepada Allah. Orang yang kembali itu Pak, biar kaya, biar miskin, biar berpangkat, punya jabatan, tidak ada lagi dia kembali ke dunia ini. Walaupun kayu berhektar-hektar sawitnya, lihat dojo orang mati itu, baliknya sekali rayo saya. Tidak ada Pak. Berarti dunia ini bukan kampung kita tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Ini Bapak Profesor yang terhormat, Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, Bapak Dekan, seluruh kita yang terlibat mencerdaskan anak bangsa di ONP ini, mungkin telah banyak murid bapak-bapak, siswa, mahasiswa, bapak-bapak, yang sekarang jabatannya lebih tinggi dari kita. Itulah pahala seorang pendidik itu. Malah ada orang yang dididik itu melantik gurunya. Siapa itu? Itu beliau Pak Kakanwil Agama Lamo, Pak Dalimi Abdullah Datuk Kayo. Itu guru beliau di Sanawiyah, dulu di Sanawiyah, guru beliau. Kemudian jadi guru kepala di MAN. Beliau melantik. Jadi kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, semua ini akan kita tinggalkan. Lebih terkenal ayam dari awak kalau mati. Percaya apa anda ibu? Pernah bertanya anak ayam ke induknya, ma, iyo, manusia itu ada profesor, doktor, insinyur. Ya kan? Kalau serupa Pak Ristawardi, galanya Datuk Marajo dan Batungke Ame. Awak bamang ko ndak ada gala awak mah kecil anak ayam. Sabar salah nak. Orang tu kalau mati nanti itu mayit namanya. Alah pemandian mayit tadi. Alah sudah bakal pani. Alah lah basalatkan. Pak Nefri ku nanti mayit saya mati. Hilang profesor. Kalau awak kecil ayam lah sudah mati terkenal. Ada ayam geprek. Ayam lado hijau. Ayam goreng.
jolado, ayam goreng bumbu, bakar ayam, ayam kuku belengge. Apa macam-macam kalau ayam. Dan orang tidak banyak yang mengingat kita lagi kalau kita telah meninggal. Sulit orang bapak-bapak kalau tidak beriman yang dapat umrun tsani, umur yang kedua. Sulit kalau orang tidak beriman. Ya kan? Kecuali yang diceritakan Allah di dalam Quran. Fir'aun kan kejam tuh Pak. Tapi tetap ya dibaca Fir'aun tuh. Karena ini dicontohkan orang kejam di dunia oleh Allah menjadi ayat Quran. Nah, jadi semua kita wa ilaihin nusyur. Tapi tidak tahu kita. Ristawardi pabilo wa ilaihin nusyur. Kalau bocah lihat Pak, kawan-kawan yang sama pensiun jombo lamanya meninggal. Bab itu di Naruang tuh Pak, ketika karajo kesejahteraan banyak, lah pensiun jatuh saudara. Ambo gaji ambo 7,5 juta tahun 2008. Pensiun 2008 tuh turun 1,300,000. Langsung bagabuang jo PDIP. Ndak partai Mbak Mega dong. Penurunan daya ingat dan penghasilan. Tapi dia boleh nyoba lihat Allah penambahan daya ingat dan penghasilan. Alhamdulillah mulai tidak pikun sampai gini. Mungkin karena berhadapan dengan jamaah ini. Dan saya pede saja. Walaupun di bawah profesor. Nah, Pak. Di kampus masih itu orang mengaji pede semuanya. Karena nak kamu sampai kaji ambo. Kalau ilmu profesor nanyo aja angka mahasiswa itu tidak pede. Ya kan? Ambo diundang ngaji itu kan sesuai jo ilmu ambo. Labiah-labiah lah nyo promosian di orang nyo video. Atulah mendunianya. Ya kan? Aku ada kini orang Minang di Jepang kamu undang Pak. Kan kadang juga itu sampai orang kayak pensiun kau bisa ke Jepang. Akhirnya lah mulai mau belajar bahasa Jepang tu untuk di imigrasi saya. Tanya di Jepang tu orang macam, watashi wa Indonesian desu. Ya kan? Tu tanya je bahasa Inggris lah. What's your name? Dijawab je bahasa Jepang sebagian. Domo, arigatou gozaimasu, masta. My name Rista Wardi Datuk Marajo Golden Stick. Oh. Kan? Sebab bapak-bapak kalau tidak mengerti ya bahasa kok. Iya kan? Bahasa piaman saya tidak mengerti kacau apa. Bila jo pulang Jakarta jo. Kepatang. Siaga jo. Adik berusia wa. Ipa wa. Besan wa. Awak seorang lelaki aja. Batigo lagi berusia. Ajo seorang saya lagi aja. Yang itu maksudnya awak seorang saya laki-lakinya. Sama soal dijajah Jepang ibu-ibu. Masuklah Jepang ke kota Pekumbuh. Ada apa-apa ibu-ibu orang Pekumbuh? Baik kan? Iya. Anan kece orang Pekumbuh. Aku kanyo banyak mengalih kelamai. Kutiko tu berbungkus jo kelupa watuang baru. Alun jo plastik lah. Kece orang Pekumbuh kok. Boleh lawan. Leo ngerti Jepang? Enggak. Nyotanyo lah jawab soalnya. Korewa nadeska? Korewa. Iko gua cik. Kecik ibu-ibu, kau kalau main tak nang Korea, kau nang lombu itu macam. Ya, tak nyambung masuk kan? Bongi Jepang, bagero. Aja ibu kau tak bagus lo dawan masuk kan. Jadi apa ibu doa anjo Rista Wardigo sehat walafiat, ya kan?
Kalau ke Australia lah, diundang orang mengaji orang Minang. Kemudian ke Jepang, ada jelek ke tempat orang main bola, apa namanya? Oh, Qatar. Itu banyak orang Minang sana. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, sebenarnya orang umur 72 ko lah dakik mati dah. Ya banyak nak mati kawan-kawan. Jadi kalau ada ibu-ibu suaminya umur 72 meninggal dia, anda usah ditanyahi pada dia sana. Doa zanya lain, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ustaz lah patut mati itu iyo. Tapi banyak orang mendoakan sehat. Malah banyak orang menawarkan aja. Tukarlah ibu Ustaz lah hampir sampai tahun meninggal. Jalan mana gunung di tengah kabut aja. Buruk kacang kalau ndak berjunjung, buruk lo junjung ndak berkacang. Malua se junjung tu kata ndak ada nak membalik. Ingat sampai gini lo je dapat. Jadi pagi ini kita bersyukur kita dibangunkan oleh Allah untuk beribadah. Sudah kita laksanakan itu semenjak tahajud hajat tadi. Orang gaya suruh pembawa pak pukul 3 tu nyo jagon taruh Allah. Pukul 3 malam mandi. Namanya lalu terus. Beko kalau latih-latih beko ya kan sudah maraton ya kan. Fikir ni kau tak mungkin maraton kan. Sudah ko minta antan jo anak tadi ke ayah pacak beko jo pemko le. Nah, sudah tu taruh ke duri le. Melaki tanggal 9. Tapi kaduri itu Pak walaupun tak bersepatu le tak cucu. Alhamdulillah. Jadi ya cerita kita pagi gini kecek Pak Prof pengajian awak call left Ustaz. Dahulu sebelum COVID banyak. Jadi COVID kok banyak nanti ganggu dia juga. Ya kan? Malah sampai kini bapak-bapak ada orang yang curiga. Asal basin awak dekatnya nyolari duduk. Ya kan? Curiganya orang. Bapak ayo je COVID. Kaum muslimin bapak-bapak, kapatangko kita lah memilih wali kota. Kalau orang Padang memilih gubernur. Walaupun nan dipilih dewa indak manang, buat karena kaji Pak Fauzi Bar, Ketua LKM, sia laki ama awak, itu ayah awak. Itu kecik Pak Fauzi. Jadi gubernur Pak Mahyildi balik. Pak Ganefri itu calon tak jadi, foto saya namanya. Antara sebabnya tu ke beliau tanya-tanya. Ini kan? Lagu kambiang saya gubernur tangganya lagu kambiang lah. Ya kan? Dia enggak apa-apa, dia enggak bersemangat je dan nak ketemu. Sebabnya muda lagi. Jadi bapak-bapak kaum muslimin, kebanyakan kita di Sumatera Barat kok kepatangwa memilih Anies. Tapi kecil Allah nama Pak Prabowo. Itulah presiden kita gini. Ya, beliau sudah memulai langkah-langkah kerjanya. Ya kan? Ya, iyalah berbeda. Lo Pak Jokowi dulu. Cara-caranya. Kita doa saya beliau sehat. Sebabnya tua di Rembo setahun, Pak. Ya. Nyolah 73. Ya kan? Ini tahun 51 lagi. Ya. Tu kaki kat tengkak lah nampak nengok kata. Atau bini ndak lo ada. Ya kan? Kita doakan beliau sehat wal afiat. Nah, kalau Pak Gubernur itulah jalih Pak Mayaldi tadi. Ya kan? Tak bisa kaum muslimin dengan perbedaan suara calon baru kemenang. Walaupun Pak Mayaldi punya kecil garin. Memang yo garinnya dulu Pak.
Tapi ada kemajuan. Kemenak kepala kesra di pemerintahan di Sumatera Barat kok Pak Garin dulu. Bab itu nyo tinggal di musaji kok banyak aura positif, doanya makbul. Kok dokter Ahmad Kusasi kok Garin di Padang Pasir. Guru besarnya sih kok. Garin. Kalau mau jadi mubalik, kok ya lawak. Tuh. Nggak ada jadi Garin. Nggak pernah maja di TPA. Baraja jadi mubalik lah baranak duo. Kutiko di sekolah latihan muhadarah dulu lari pulang. Malu ambo pidato Pak. Tapi kini jadi tukang pidato. Di kalau ada kemarin gesekan antara kita nan menjadi tim sukses, nan menjadi relawan, ya kan ayam maduan awak kalah. Ayo kan ajan sampai kusui bulu tu kita pediakan. Kenapa? Agama Islam ini agama menciptakan kedamaian. Jadi Allah sangat suka kita sayu, sakato, sakacak, sagama, sayun, sapakut, sapilih, satarian. Gubernur bukan gubernur PKS, bukan gubernur Gerindra, tapi gubernur Sumatera Barat. Mudah-mudahan kaum muslimin para jemaah, ya, wali kota baru lo kini kita doakan beliau tu bisa meniru Nabi Sulaiman. Jadi calon-calon nan ketibo itu dari perguruan tinggi itu kan banyak saja dahulu kan. Di Yunan suara rektor nan jadi wakil gubernur sampai jadi gubernur. Pak Marlis sampai jadi gubernur. Bab itu Pak Harun Zain, ya kan? Pak Marlis, Pak Gamawan diambil dari Pak SBY jadi menteri. Beliau di gubernur. Jadi kalau kita mau meniru Nabi Sulaiman jadi raja Pak, pasti sukses. Tapi kalau Firaun yang ditiru, kita tidak akan sukses. Banyak saya perhatikan Bapak, walaupun saya tidak orang politik, ya kan? Nabi Yusuf kan pernah masuk penjara. Tapi sudah masuk penjara jadi raja. Ya kan? Kalau Yusuf ini jadi raja banyak lu. Kalau sudah jadi raja masuk penjara banyak. Di Riau dulu kini itu. Lah 68 umur, iya kan? Masuk penjara kini. Karena 2,5 tahun. Ini Bapak-Bapak. Padahal di dalam hidup ini kita sudah banyak berguru. Ketika kita naik haji Pak, umrah, kita kan sesudah tawaf melakukan sa'i. Ya kan? Sa'i itu dimulai di Safa. Ada namanya ilmu membersihkan hati yang dipelajari oleh ulama kita, namanya ilmu tasawuf. Ilmu pembersih hati. Jadi kalau kita sa'i, safa. Kita mulai kinerja kita, hati kita, perangai kita, karakter kita dimulai dengan yang baik. Sa'i itu berakhir di marwah. Marwah itu apa? Murwah, harga diri. Jadi kalau kita mulai usaha dengan yang baik, ya kan? Maka akan berakhir kita tetap harga diri kita terpelihara. Tapi kalau awak pernah berkuasa, Pak, tidak murwah, tidak memelihara harga diri. Banyak awak sasik melakukan nan salah. Itu kalau rajo kok jatuh Pak Babayo. Sama jo kayu rabah. Apabila kayu larabah baralabana kagadangnya batang lapuk daun karege usah diarok ke bepucu antah kok cindawan ke bungonya. Tuah na lamo ilang laleh jo koncek-koncek ke batonggo orang mencibi bekuliliang tangguang la doso selama kau. Sudah banyak terjadi itu. Ya kan? Sudah banyak sekali. Sampai juali nagari Pak. Banyak masuk penjara itu. Sesudah berjabatan. Sedangkan kita nanti wa ilaihin nusyur.
Ada orang lepas dari jerat hukum di dunia ini, Pak, ya bermacam-macam kan. Ada tulang punggung, ada tulang pinggang. Tulang punggung tuh Pak, mengko bisa jalan ditupang dek tulang pinggang. Tulang pinggang tuh namanya Nah, kadang-kadang jo pitih orang bisa lepas dari jeratan hukum. Tapi lepaskah dia kira nanti? Tidak. Lebih-lebih kalau dia tidak tobat. Iya kan? Wa ilaihin nusyur. Semuanya itu akan diperiksa oleh Allah. Jadi awak di dunia kau Pak, kok lapehna awak dari hukum, samo yo tagak di balik lumbuang. Orang tagak di balik lumbuang dan tasawuf dari pinggang kate. Dari pinggang ke bawah, tampak karena lumbuang tu indak bapaga sampai ke bawah. Di Minang kau seketik saya bedanya Pak. Tampai padi lumbuang namanya. Tampai nasi lambuang. Seketik saya bedanya. Apaan Nabi Sulaiman kok sempat ya Pak nanti jadi gubernur Pak gini Pak. Belum tahu suratan tangan. Nabi Sulaiman tu Pak indak sujud syukur ketika jadi raja tu Pak. Banyak orang itu gini Pak. Nyosangko jabatan ko jatah. Jabatan itu amat. Kalau lah disangko jabatan jatah itu namanya kesengsaraan. Jabatan itu amanah. Dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Nabi Sulaiman ketika dilantik jadi raja itu apa katanya? Qala rabbighfirli. Ya Allah ampunkan ambo. Jadi raja kau bare ya Allah. Sudah tugas keagamaan ambo jadi rasul, ambo terpilih lo jadi raja. Jadikanlah ambo batu dalam menjalankan pemerintahan kau ya Allah. Rabbighfirli. Tapi sudah tuh permintaan beliau rancang apa? Ya kan? Apa kata beliau? Wahabli mulka. Berikanlah kepada saya kekuasaan kerajaan la yang bagi li ahadim min ba'di yang tidak bisa ditandingi oleh raja-raja sesudah saya. Jadi sampai kini Pak, alun cie di dunia kok, walaupun dunia pendidikan maju, belum ada raja yang bisa menandingi Nabi Sulaiman. Apa itu? Fasakharna lahu riha tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab. Nabi Sulaiman itu kama pai Pak, indak membuat SPJ. Nyopain jo angin saya, jadi terhemat biaya negara. Tapi itu termasuk muji. Dewa jangan dicoba loh Pak. Tidak mungkin gitu dong. Nah, itu termasuk mujizat. Tapi Allah mencontohkan cuy itu. Jadi kama leopai juangin. Kalau berkunjung ke negara lain juangin. Kalau di awak kini rajo namanya makan angin. Nah, raunnya namanya. Iya kan? Raunnya namanya. Sedang kami dulu, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah masuk ke rajo di Semen Padang. Pai kami berkunjung ke pabrik semen Gersik. Jadi mantan direksi Semen Padang pindah sana. Atau beramah tamah je beliau. Kecik beliau kawan. Kalian kemari tu studi banding atau jalan-jalan. Atau ya kan? Kalau banyaknya tu ya berjalan-jalan. Itu. Acu itu juga kecik orang anggota DPR. Balik berjalan kok dari mana? Akan malak gini lah dicari. Lo bawa acaranya nak berjalan balik. Jadi kadang-kadang awak memilih orang bapak kok jadi anggota DPR kok jadi sama je menolak otorusak. So semua tolak kadang awak menolak. Duit mesinnya lari sana. Itu.
Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, sudah tahu lah. Wasyayatina, setan-setan disuruhnya menyelam ke dalam laut, mengambil intan berlian. Divisa dek Nabi Sulaiman nyo perintah setan. Sadonyo ndak apa. Sebagian lo wa akharina muqarranina fil asfad. Nan mada-mada nyo kabe. Tapi tetap Nabi Sulaiman itu bisa dipengaruhi setan. Nyo bisa menyuruh setan, bisa mengabek setan. Tapi bisa juga terpengaruh di setan. Baca ceritanya. Tapi kok kita cerita. Iya kan? Suatu kali bapak-bapak, beliau menyusun untuk pertahanan negara, tentu tentara. Kalau dawak tentara kan orang, angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara. Adik Nabi Sulaiman beda apa? Angkatan laut suruh jin, angkatan udara beruang, angkatan darat manusia. Wa husyira min Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat tayr fahum yuzaun. Dikumpulkan oleh Nabi Sulaiman untuk menjadi bala tentaranya burung, jin, manusia. Fahum yuzaun, tapi bisa menyatukan pendapat. Burung, manusia bisa nyokrajo sama Pak. Jin. Dan jadi tentara Nabi Sulaiman tuh ada wak polisi, jadi tentara cakap Pak. Sama-sama orang tak. Tak ada jin. Kurang saudara. Jadi suatu kali beliau melatih tentara Kobabari. Langsung beliau pelatih. Ternyata yang akan dilalui suatu lembah yang mungkin miliaran semut bersarang di sana. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlah ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum. Keluar Raja Samud tadangan di Nabi Sulaiman ko tentaranya kakinya lawan daram memijak tanah kan naik Raja Samud itu ke mimbar. Itu mimbar Samud loh. Qalat namlah berkata Raja Samud, ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum. Oi kawan-kawan, capeklah menyuruh ke dalam tanah. Sulaiman kalalu jo tentaranya, awak ketek-ketek aluih kama awak ke mengadu, tapi ja awak ko langsung mati je. Ndak kanyo sadari dek Nabi Sulaiman biasanya orang nang gadang ko nyolanyau seneng ketek je. Atau kecil samui, ya kan? Nabi Sulaiman bapak mengarati segala bahasa binatang. Itu mujizat untuk beliau. Jadi samui serupa itu tuh Nabi Sulaiman langsung menangkap perkataan itu. Atau mangko beliau sesudah itu mendoa. Doa beliau fatabassama dhahikan. Tersenyum dia mendengar sindiran semut ini. Sesudah tersenyum dia bersyukur lagi. Qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatik fi ibadikas salihin. Ya Allah, beri saya kesempatan mensyukuri nikmat Engkau. Ayah saya Nabi Daud tidak mengerti bahasa binatang, tapi saya mengerti. Dan beri pula kesempatan untuk kedua orang tuaku. Dan masukkan aku ya Allah ke dalam rahmat Engkau. Dan kumpulkan aku beserta orang-orang saleh. Itu doa Nabi Sulaiman menangah Samui. Kok Sulaiman nang kini tu Pak anyo siram Samui ko minyak tanah. Awak ketik muncuang kasalo kecil. Tapi Nabi Sulaiman tak. Kawan, ya Rasulullah, awak main dalai sampai siko awak berbarihnya. Tapi awak taruh ke sini, tidak. Siko banyak samui besar. Samui untuk penyubur tanah.
menjaga keseimbangan kesuburan tanah. Sebentar kombola di sindi dek Raja Samui, lah jadi awak sikong aja. Samui saja diperhatian dek Nabi Sulaiman. Tidak ada merampas tanah rakyat dengan kekuasaan. Ya kan? Kalau ditiru itu pasti kaum muslimin rakyat sayang Pak. Tapi disiplin beliau tidak tanggung-tanggung loh Pak. Ada upacara angkatan udara tidak datang. Namanya hudhud. Ya kan? Berang Nabi Sulaiman. La aral hudhuda. Tidak nampak si hudhud do kamanya. Ya kan? Indak disiplin sebagai kepala. La u'azibannahu. Nanti kalau dia datang akan saya azab dia. Aula azbahannahu. Atau ambo dabiah banaja. Kembangi na lihat tu Pak. Kiroti bo burung hud-hud ko orang lah sudah upacara. Indak lo pakai baju dinas. Ya imbo dek Nabi Sulaiman. Kan tu aja. Nah duduk dalam agama tuanku. Kamu itu sebagai kepala angkatan udara tidak disiplin. Nyo mairi parang jo barani, mairi karajo jo sao. Kamu itu memberikan contoh yang tidak baik. Nyo karu sakui de hod. Nyambil sore tengku. Walaupun tuanku tu nabi, rasul, rajo, tapi awak manusia aku pelupa tuanku. Tuanku lupa. Piambola dipindah hanya di pasukan Intel. Dia tidak perlu pakai baju dinas, tidak perlu ikut upacara. Aku mutasinya tuanku nak lupa. Langsung Nabi Sulaiman tu minta maaf. Jadi walaupun raja apa, ya kan? Kalau awak salah minta maaf karena awak. Ya kan? Kalau awak nak salah, jangan gengsi lah. Ya kan? Itu raja nak elok tu. Jadi engkau kama kata Nabi Sulaiman, ambo minta maaf ya. Ambo kan negari Sabak tuanku. Mengapa mamur PAD-nya tinggi? Nan istimewa tuanku. Raja Padusi itu ndak tangguang rancaknya tu. Dagunya labah tergantung, pipinya pawah dilayang, bibir tipi hasam soleh, hidungnya coda suntungga, gigi putih cebintang timur, bulu mato samui baririang, tumiknya cota lua buruang. Pingguanya nak boleh. Batihnya coparui padi. Nan babobot lah laporan. Bamang kau itu kecilnya ke Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kau kebetulan bujang baru. Lalu begini lah. Ya kan? Orang rancak banyak di Nagaria. Kau nambah bobot lah laporan. Lai tu aku jadi potong sekecil pun. Wajadtuha wa qaumuha yasjuduna lisyamsi. Raja Padusi itu jo rakyatnya menyembah matahari. Sujud ke matahari. Atau bobot laporan tu. Kita ajaknya masuk Islam ya. Tapi lain sawananya cerita yang kau cerita Nabi Sulaiman. Lain tuanku, agi nambah tugas. Hanya buat surat dari Nabi Sulaiman. Ilhaq bi kitabi haza. Abaulah surat wa. Lataan dia teh meja kerjanya. Sabalunnya baca jama balik kemari. Ternyata ratu perempuan yang bernama Balqis tadi akan istirahat. Nampak surat. Dia teh mejanya baca. Begitu dia baca, sebentar dia pucat, sebentar merah mukanya. Langsungnya ke bawah, tak jadinya istirahat, dia kumpulan para menteri. Ya ayyuhal malak, wahai pembesar kerajaan. Inni ulqiya ilayya kitabun karim. Saya mendapat surat yang mulia ini. Dari siapa? Innahu min Sulaiman. Surat ini dari Raja Sulaiman Palestina. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini yang istimewa sekali. Bahwa surat itu dimulai dengan bismillah tuanku. Orang pada menyembah matahari. Sebenarnya saya sudah lama berkeyakinan matahari ini bukan Tuhan.
Sebab ketika malam kita ditinggalkan. Tuhan tidak ada yang lenyap. Jadi saya yakin Sulaiman ini bukan sekedar raja, tapi dia nabi. Sudah lama saya memerintah, inilah saya dapat surat yang dimulai dengan bismillah. Isi suratnya, tuanku, awaknya suruh masuk Islam. Apa pendapat tuan-tuan? Aftuni. Agilah fatwa mbok. Ma kuntu qati'atan hamran hatta tash'adun. Sehingga ambo bisa mempertimbangkan apa yang kita ambil kebijaksanaan. Ternyata seluruh anggota beliau itu bersemangat. Awak kan negari awak badaulat lo tuanku. Mengawak ke di paso di Sleman lo. Kita paranginyo dia pelajaran. Boleh tahu donyo di masin garam jo padeh lado je. Awak rajo seorang kanyo paso lo tunduk kanyo je. Amunisi awak cukup je, logistik awak penuh je makanan je. Ambo kalau parang suko kecil rajo Rusi. Tapi kalau lain mana? Kok nyampang kalah negari awak dijajah, perempuan-perempuan kita disendera dan diperkosa, harta kita, tambang kita, apa saja diambil oleh penjajah. Kita akan rugi. Jadi tuanku, kita selidiki dulu. Bah menyelidikinya. Baik kalian laki-laki nanti pakai pakaian produksi. Nam produksi pakai pakaian laki-laki. Kalau takut dinyo jarak 200 meter, ayo nabi. Sudah tu bawa ameh 10 kilo je. Agi hanya ameh tu. Kalau nyo terima ameh, ndak nabi nyo terus. Berarti nyo rajo saja. Bab itu tengku nabi ndak mau disogok. Jadi apa jangan heran gini ulama bisa disogok. Nyo ndak nabi ulama tu. Iya Pak. Ada ulama yang kena sogok. Ada. Cariin orang bini baru dan ke orang jadi pejabat nyo mamin selain ndak ada nyo wantaji yo kecil kalian. Atau bisa disogok. Orang ke orang kau. Jarak 200 meter selamat datang di kerajaan Palestina Sulaiman. Tuan-tuan dari negeri Sabah kan? Yo tunggu. Kalau mata mau nak salah lihat, kau tuan-tuan sasek berpakaian. Awak laki-laki pakai pakaian bersih. Awak bersih pakai laki-laki. Oh, tak kaju orang tu takut. Atau mengko sampai kini taraja di orang bersih kau pasal lepis baca bi lo dilututnya. Tu banyak ambo cari di bandara Pak. Acok. Acok Ustaz gini ke bandara. Yuk. Sebab masuk kerajaan tak dapat SPJ. Mau karyawan tak. Kini Allah bagi SPJ. Karyawan tak ada PSPJ di dalam lupa. Nya paling-paling kepala bidang, kepala biro, kepala departemen. Ada. Tiba orang sinan. Tunggu. Iku hadiah dari raja kami. Ganti salam bajawek tangan. Keganti sirih dan sacabit. Pinang dan sagato. Tarimalah hadiah raja kami. Masuklah luj. Masuk luj. Masuk orang. Tiba di dalam lah bentuk ayam gadang masuk surau. Utusan Ratu Bilqis. Ayam berkukuk tu Pak. Kalau masuk ke surau Pak. Tak pandai yang kukuk terus itu. Istana Ratu Bilqis tu tabuik. Raja Sulaiman tu tabuik dari intan berlian. Kalau nampak di tuan-tuan pun tak sombong dah kata Nabi Sulaiman. Atumik dunani bimalin. Lai pantas jombo menerima arato raja tuan kau. Faman atani Allah khairum mimma atakum. Nanti agihan Allah kambo lebih baik dari kerajaan Tuhan. Kini Tuhan jangan singgung ambo tambah 10 kali lipat. Bawa meh kinan 100 kilo. Bagi-bagi ke orang miskin sinan. Apalah untuk terus kau melihat tambah barik lah. Banyak ambo meh. Ya kan? Apa kata Ratu Bilqis? Yo tunggu je.
Nyo terima ameh, indak malah nyo tambah tongku, nyo suruh lagi ke orang mansek si coach. Anda bisa dilawan Sulaiman tu. Nak taluk dah waktu nyo pasti dibantu dek Bismillahirrahmanirrahim tadi. Jadi bak tongku, abialah ambo seorang mencalik dari dake supaya ambo yakini. Kabakawal tongku, ndak. Bamang Ratu Bulkis tu ndak bakawal pak, nyo ndak banyak dosa. Jadi orang nak bakawal dia mudia tu orang banyak dosa pak. Takut sekali dibunuh orang. Sabalun Ratu Bulkis tiba, nyo tanyo dek Nabi Sulaiman, orang-orang yang bekerja di istana. Saya akan mohon kepada Allah untuk membantu kalian. Tapi kalian bau sawo nak menyampaikan Allah. Sia nantalo mangke istana Ratu Bulkis itu dari kampungnya kemari. Itu tidak masuk akal tu Pak. Tapi dia dibantu Allah masuk akalnya lain. Kece jin ifrit yang bocor. Barang monyo engkau mengkotibo siko. Sabalun engkau tagak dari duduk aja. Engkau duduk asabalun tibo tagak deteh istana aku tibo lo. Adalah manusia yang lebih capek dari itu leh. Ambo lebih capek dari jin kau leh. Sabalun mato Tuhan mengerijo. Sabalun tu alun mengerijo mato Nabi Sulaiman tu lah tibo istana sana. Iblis babisik ke Nabi Sulaiman. Datangnya. Aku nak buluh Nabi Sulaiman nya. Jadi namanya manusia kau pak. Tak ada yang tak buluh dari iblis Nabi Adam. Ada bisikan-bisikan buruk itu ke dalam hati. Ada tu iblis. Sulaiman. Yo, si Bulkis tu rancak. Inyo gadih baru. Tapi engkau jangan kena hati. Kayaknya enggak. Ambo nam prihatin miko. Itu. Kakinya dari lutut ke bawah babulu serupa siamang. Bahkan membawa barale orang babulu itu tu. Ya kan? Iyo terpengaruh Nabi Sulaiman pak. Yang bawa tukang kali. Tukang. Bisa menolong ambo. Ada. Ratu Bulkis ke kamari. Sabalunnya tiba dalam istana. Buat jalan serupa ia mailia kadang. Tapi dari kacau. Bisa. Bisa tunggu. Itu kerajaan ambo macam. Tiba Ratu Bulkis. Keceknya yo air pak. Nyo kacau tu. Batu air desainnya. Ya kan? Inyo kalalu itu tu. Nyo elo roknya kata. Sampai tasingkok paunya separuh. Baik itu sekecil Nabi Sulaiman jadi. Astagfirullah. Astagfirullah. Iyo lepas duto na pilih boleh. Samulus kau kaki pajaknya kecil mbabudu. Ai pilih segala. Tak kicu aja engkau dah buat. Ini Nabi Sulaiman pernah tak kicu dek. Kalau Ratu Bulkis ini tidak perlu membuat itu dah. Nyo saya menyingkau. Tak sampai kain karoknya nyebut serok pen. Ini. Tiba Ratu Bulkis sinan taman nuangnya. Batu istananya sinan tagak. Tak masuk akal. Nyo pagarahan di Nabi Sulaiman. Kata arsuki. Apakah ini istana engkau? Ka'annahu huwa. Nampaknya yo. Cuba lihat nala ke dalamnya. Nya memang istana ini. Saat itulah dia dapat hidayah dari Allah. Katanya. Rabbi inni zalamtu nafsi. Ambolah maniayang diri selama kau ya Allah. Wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Ambo masuk Islam kini sama jo Sulaiman karena Allah Tuhan semesta alam. Langsung Ratu Bulkis masuk. Apa tu Pak? Karena Nabi Sulaiman tu jadi raja bijaksana. Itu nan kapak tiru besok kok jadi gubernur. Lai terang ada Pak tu. Jambak kata awak senagari walaupun awak berjabatan. Tiru Nabi Sulaiman tu pasti berhasil. Pasti selamat. Ini kan tak dipasuk masuk Islamnya tu Pak. Ya kan? Tapi hidayah. Hati bau burung hud-hud sekali. Nyoba bisik ke Nabi Sulaiman. Nyoba tiru bisik sengai puak. Kan dia rancaknya aja. Kecil Nabi Sulaiman. Iyo. Ada yang kena hati kayaknya aja.
Kok kena hati lamar lah, mengapa bisik-bisik nabi kau lah pelo kau orang. Langsung nyo Sulaiman nyo lamar dek Nabi Sulaiman sebabnya lah masuk dan dilarangkan menikahi wanita musyrik. Kini sekarang dia sudah Islam. Nyo lamar dek Nabi Sulaiman jo baso Palestina, ndak dapat di den. Kita pindah saya ke baso Minang. Linda bah. Balabuh kapa di Muaro sare muatan buah kopi menumpang pulau toke bareh kapa datang dari Padang. Dari mato asal mulonyo Bulkis. Kinilah jatuh ke dalam hati tapuk ko indah adik balik alamek udah cinta seorang. Lah ibu salin pantun tu. Bu. Oh bu. Boleh hamba bertanya cik. Ibu lah masuk Islam. Ibu rajo. Kini nyolamar lo di rajo. Indak sekadar rajo do. Nabi lo. Kayo lo. Nyolamar ke jadi bininya. Ibu itulah. Jawablah jangan niat Kalau ditolak tu memutan cindu durian. Nyo tarimo lamaran Nabi Sulaiman ko di Ratu Bulkis nyo balik lo jo baso inyo ndak lo dapet dambo. Kita pindahan ke baso Minang. Kapa ketek di lamun nombak, kapan datang di Bengkulu, dek riak tiba di tapi sampai laju ke Subarang. Pandai mana bang menembak. Menembak indak jo piluru. Karena sabalah jantung hati, iman di dado, digoncang nyoba. Nyo tambah jo bahasa Indonesia. Hatiku dalam hatimu bang. Akhirnya menikah Nabi Sulaiman joratu. Apa yang terjadi sudah. Seluruh rakyat Sabah masuk Islam. Ya kan? Nah, inilah bapak-bapak cerita dari seorang raja yang bijaksana. Jadi ulang-ulanglah membaca surah An-Namlu, surah Sad. Kalau ingin jadi wali kota, ingin jadi gubernur nan katibo. Pak Meldi tidak boleh bisa oleh terus. Ya kan? Karena lah 2 kali periode. Ibu-ibu dan bapak-bapak, itulah cerita kita pagi kini. Karena ambo ndak sarjana do Pak. Kalau ada yang salah menurut apa, maafkan ambo ya. Ambo nanti tulis dan ambo baca tu. Apa-apa ndak ada masalah ambo. Nah lalu ayam lambo maafkan. Ada. Kok sebenarnya lalu tu nyoba kasu aja bantah kan. Tapi kalau menurut ambo, kan banyak di antara awak kojok kesibukan awak masing-masing, tapi tetap lagi mungkin mendengar ambo di YouTube kan. Kalau di YouTube tu tidak bisa, lah lama tiba Ustaz, lain sehat ya Ustaz, tidak bisa. Tapi kalau nan asli, kalau datang bisa tanya, ya kan? Nah, kan syukur awak tu datangnya para siang kalam kemari, ya kan? Atau awak lalu lewat terati anu mata. Tapi lah mau maafkan. Lah mau maafkan dah. Ambo kalau dia maaf ya Bu. Ya kan? Dia bola babaun kok sarapan lah. Nah, ya kan? Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali kalau kita sehat walafiat. Goreng ayam restoran Sinjai panjang jembatan Suramadu. Kok lai jadwal nan sesuai lain hari kita bertemu. Billahi taufiq wal hidayah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.